Kita mulai dengan teknik melakukan kutipan secara tidak langsung atau indirect citation atau indirect quotes ya. Jadi di dalam kutipan tidak langsung ini, penulis mengutip pendapat orang lain tetapi menggunakan kata-kata penulis sendiri atau melakukan parafrase istilahnya ya. Nah, langkah yang dilakukan adalah yang pertama kita membaca dulu dan memahami isi dari bagian tulisan yang akan dijadikan sumber atau rujukan itu. Ya, kemudian yang kedua, kita menuliskan parafrase. Ingat ya, jangan hanya mengganti kata-kata, tetapi kita menuliskan dalam struktur kalimat yang baru. Kalimat milik kita, sekalipun idenya masih ide dari orang lain. Nah, bagian yang merupakan kutipan tidak langsung tadi, yaitu gagasan orang lain yang kita tulis ulang dengan kalimat kita sendiri, itu tidak perlu diberi tanda kutip ya. Cukup ditulis dengan kalimat biasa, tidak perlu ada tanda kutip. Mengapa? Karena ini kutipan tidak langsung. Karena kalimat ini kalimat saya sebagai penulis, sekalipun gagasannya saya ambil dari orang lain. Kemudian yang terakhir, kita perlu mencantumkan informasi sumber rujukan yang disitasi atau yang dikutip tadi. Jadi sekalipun itu kalimat saya, kalimat kita sebagai penulis, tetapi karena gagasannya berasal dari pemikiran orang lain, maka kita harus mencantumkan sumber informasi atau sumber referensi dari bagian yang kita citasi atau kita kutip tadi. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini saya ambil dari bukunya Mbak Rini Darmastuti ya, terkait dengan media relation. Nah, ini bukunya tahun 2012 ya. Saya mengambil bagian dari halaman 131. Jadi teks asli di bukunya Rini Darmastuti itu adalah tujuan model public information tidak selalu untuk mempersuasi, tetapi biasanya untuk menyebarluaskan informasi. Dalam model ini, fungsi dari public relation secara esensial adalah sebagai jurnalis dari dalam organisasi tersebut. Tugas mereka adalah untuk melaporkan secara objektif informasi tentang organisasi mereka kepada publik. Itu alinea aslinya, yaitu yang menjelaskan tujuan dari model public information. Nah, kutipan tidak langsung, kalau saya menulis makalah menggunakan sumber itu, maka kalimatnya bisa begini. Pada dasarnya, model public information menempatkan PR untuk berfungsi sebagai agen penyebaran informasi terkait organisasi kepada publik ya. Kita sebutkan sumbernya Darmastuti 2012 halaman 131. Nah, ini pakai model catatan perut teman-teman atau body notes ya, di mana setelah kutipan kita beri kurung buka, nama belakang atau nama keluarga dari penulis, koma, tahun, kemudian ada titik dua dan nomor halamannya. Anda lihat isinya sama, yaitu gagasan Rini Darmastuti terkait dengan public information itu apa. Tetapi kemudian saya ringkas itu dengan kalimat saya menjadi lebih singkat, tetapi isinya tetap sama, tidak berubah dari isi aslinya. Ini variasinya ya, variasi dari tadi kan macam-macam ya. Dalam buku Media Relation, Rini Darmastuti juga menulis bahwa dan seterusnya. Salah satu model dalam PR adalah model, jadi kita bisa mengolah kalimat-kalimat atau alinea kita itu sesuai dengan style kita. Ada banyak cara ya, tidak harus dengan satu cara. Jadi hanya dari satu alinea tadi kan saya sudah menunjukkan ada 3 cara melakukan kutipan tidak langsung, tergantung dari kreativitas kita. Dan sebagai penulis kita perlu kreatif ya untuk membuat alinea, untuk membuat kalimat supaya tidak membosankan. Kalau polanya sama terus, nanti pembaca itu bosan sekali membaca tulisan kita. Jadi sekalipun ini kutipan tidak langsung, sumbernya sama, tetapi tadi saya sudah menyajikan 3 cara melakukan kutipan tidak langsung ya. Contohnya, yang pertama kemudian ada 2 yang di sini. Ini kutipan tidak langsung, teman-teman ya. Tidak ada tanda kutip, idenya masih sama, tetapi kalimatnya baru, yaitu kalimat kita sendiri, dan tetap menyebutkan sumbernya. Minimal itu adalah nama penulis, tahun, dan nomor halaman dari sumber yang kita gunakan. Lalu bagaimana dengan kutipan langsung ya? Ingat kutipan langsung itu adalah kutipan di mana kita mengambil kalimat sama persis dengan sumber aslinya. Ya. Ini contoh, sumbernya masih tetap sama ya. Jadi halaman 131 dari bukunya Rini Darmastuti tadi. Ya. Nah, contoh yang pertama, dalam model public information, saya mengutip nih kalimatnya. Saya mulai dengan tanda kutip buka. Fungsi dari public relation secara esensial dan seterusnya sampai mereka kepada publik. Titik. Kalau Anda nanti bandingkan, ya, Anda bandingkan dengan apa aslinya kan ini ya. Ya. Fungsi dari kan mulai dari sini ya, ini tanda kutip kemudian sampai kepada publik. Ini saya kutip persis sama.
Oleh karena itu kutipan langsung yang persis sama, maka harus ada tanda kutipnya. Ya. Kemudian sebutkan sumbernya, Dharmastuti 2012 tahun 2012 halaman 131. Ini contoh yang kedua. Saya tidak mengambil sepanjang ini ya, saya hanya mengambil satu kalimat saja. Terkait tujuan PR, Dharmastuti 2012-131 menyatakan bahwa, kutip buka, tujuan model public information tidak selalu untuk memersuasi, tetapi biasanya untuk menyebarluaskan informasi. Tanda kutip tutup. Anda perhatikan, saya akan mengambil dari kalimat yang pertama ini ya. Tujuan mobil ini kan persis sama kalimatnya ya. Saya ambil. Oleh karena persis sama, maka harus ada tanda kutipnya dan sebutkan sumbernya. Nah, kalau kutipan langsung kita itu tidak melebihi 5 baris, maka cara penulisannya adalah dimasukkan dalam alinea dan diberi tanda kutip seperti ini. Tetapi kalau kita mengutip langsung lebih dari 5 baris, maka teknik atau cara pengutipannya agak berbeda. Nah, ini kan lebih dari 5 baris ya. Saya ambil semua tuh, satu alinea yang dari buku tadi. Maka kalimat saya dalam makalah saya bisa begini, salah satu model PR adalah model public information. Terkait dengan model tersebut, Dharmastuti menyatakan bahwa, ini persis sama nih, karena lebih dari 5 baris, maka cara pengutipan langsung adalah ditulis menjorok ke kanan, rata kiri, dan satu spasi. Tetap menyebutkan sumbernya. Dengan demikian orang tahu bahwa bagian ini yang ditulis, yang diketik secara berbeda ini, hanya satu spasi lebih rapat, kemudian menjorokkan. Ini adalah seluruh bagian yang di kutipan langsung. Kalau lebih dari 5 baris, gunakan cara ini. Tidak usah pakai tanda petik ya teman-teman ya. Tetapi kalau kurang dari 5 baris, masukkan dalam alinea seperti biasa, 1,5 spasi atau 2 spasi, tergantung dari lingkungnya. Kemudian berikan tanda kutip buka dan tanda kutip tutup. Ini karena kurang dari 5 baris. Kalau kutipan langsung, sekali lagi kalau kutipan langsung lebih dari 5 baris, model penulisannya adalah seperti ini. Tanpa tanda kutip, tetapi diketik menjorok ke kanan, dan jarak antar barisnya lebih rapat daripada jarak antar baris naskah yang lainnya. Baik, ini adalah kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kita sudah jelaskan.